pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang berdakwah. Nah, berdakwah itu ada dua pengertian. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Menurut bahasa, berdakwah artinya menyeru, menyampaikan ataupun mengajak. Ketiga-tiganya adalah pengertian dakwah secara bahasa. Dan yang kedua adalah pengertian dakwah secara istilah. Nah, dakwah secara istilah artinya menyeru atau mengajak umat manusia untuk meyakini adanya ajaran agama Islam. Nah, orang yang mengajak manusia untuk meyakini adanya ajaran agama Islam atau orang yang berdakwah disebut dengan dai. Disebut dengan dai ya. Orang yang berdakwah disebut dengan dai. Nah, ada lagi satu kata yang menyerupai artinya itu dengan berdakwah, yaitu tabligh. Tabligh artinya melakukan segala hal yang bisa mengajak umat manusia untuk meyakini ajaran agama Islam dan dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya. Itu disebut dengan tabligh atau sama halnya dengan berdakwah. Nah, pada dasarnya berdakwah itu diwajibkan untuk seluruh umat Islam di dunia, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahwa dalam Quran surat tersebut Allah mengisyaratkan kepada kita untuk berdakwah melalui 4 metode. Yang pertama, metode dakwah bil hikmah. Bahwasanya kalau metode dakwah bil hikmah berarti dakwahnya di sini kita menyampaikan atau memberi keterangan yang jelas, tegas dan tidak meragukan kepada audiens. Yang kedua adalah dakwah bil mau'izatil hasanah, yang artinya dakwah ini dilakukan dengan cara memberi nasihat yang baik kepada para audiens. Yang ketiga, dakwah bil jidal, yang artinya dakwah yang dilakukan dengan cara dialogis. Dapat kita pahami dari kata dialogis. Dialog yang artinya percakapan antara dua orang atau lebih. Jadi, dakwah bil jidal di sini metodenya adalah kita menyampaikan ceramah kepada 2 orang atau lebih. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah metode bilhal. Metode bilhal di sini artinya dakwah yang dilakukan dengan cara lebih mengedepankan keteladanan daripada sekedar lisan. Berarti kita memberikan contoh real atau praktek yang nyata yang dapat diterima secara logis oleh akal pikiran manusia. marilah kita belajar menulis Quran Surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai 5.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jibiha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Nah, dalam Quran surat Al-Lahab ini, kandungan atau isi pokoknya itu secara jelas atau secara singkat menceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia atau umat Islam atau umat Nabi Muhammad SAW. Ini ditentang oleh Abu Lahab dan istrinya, yaitu kaum kafir Quraisy. Mereka tidak suka kalau Islam akan didakwakan atau disebarluaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam surat ini dijelaskan bahwa jelas-jelas murka Allah akan turun kepada Abu Lahab dan istrinya, bahwa beliau berdua akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka yang sangat panas. Dan juga kepada istri Abu Lahab, yaitu seorang penyebar fitnah, akan dililit tali yang dipintal. Nah, oleh sebab itu, apa hikmah yang dapat kita ambil dari surat ini? Bahwa kemusyrikan itu tidak akan ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemusyrikan tidak akan bisa mengalahkan kebenaran agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.